Itu Pak Derikson sudah siap kita ya? Sudah. Bu Adeline. Oke. Silakan. Shalom Pak Derikson, Pak Kemingguan, Pak Shalom, Bu Nikolas, Adeline. Ya, shalom. Shalom, Bu Adeline. Pak Dodi Shalom, Maernat. Shalom. Bu Adeline. Oke. Kasih Tuhan, kita segera mulai. Hari ini tanggal 23 April. Puji syukur kepada Tuhan bahwa awal April kita lewati sampai tanggal 23 ini selalu dalam pimpinan Tuhan. Jatuh bangun, sedih, sukacita, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tapi kasih Tuhan pasti lebih besar daripada kasih siapapun. Karena kita percaya Tuhan adalah kasih yang selalu mencintai kita. Tanpa pernah Ia meninggalkan kita. Maka pada hari ini, sore hari ini FM berkumandang kembali bersama teman-teman di FM, terutama hambanya Bapak Gembala Komingguan dan Wakil Gembala Bapak Hendra Winata, bersama hambanya yang sudah hadir Bapak Dodi. Kita percaya Tuhan memberikan berkat anugerah kasih kepada kita semua. Karena Tuhan mencintai kita dengan anugerah kasih-Nya. Seriku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Seriku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Selalu di dalam setiap langkah kehidupan kita,
Ada banyak persoalan, masalah yang harus kita lewati. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu hadir dalam setiap langkah kita. Karena Ia mencipta kita semua dalam keadaan baik. Karena dalam rencananya kita selalu terlindungi. Karena dalam rencananya kita selalu dikuatkan. Dan dalam rencananya kita selalu dimenangkan. Dan semua yang ku ingini untuk Tuhan dari semua, ku yakin ada karya kasih-Mu. Tanpa Engkau Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Tanpa Engkau Yesus, kami bukan apa-apa. Engkau menciptakan kami begitu sempurna. Karena kasih-Mu, karena cinta-Mu, semua dalam rencana-Mu. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Baik, saya kembalikan kepada hamba-Nya, Bapak Derikson, di dalam doa pembukaan. Ya, kita Terima kasih Tuhan memberkati kami. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat karya-Mu yang indah dalam kehidupan kami, rencana-Mu yang indah, dari semula Engkau telah pilih kami, bahkan sebelum dunia dijadikan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, bahkan Engkau yang telah mengorbankan diri-Mu Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami. Darah-Mu telah tercurah untuk menebus kami dari dosa-dosa kami, dari kematian, dari kebinasaan, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Tuhan, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas segala kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan, selain daripada mempersembahkan hidup kami, bahkan juga memuji, memuliakan, dan melayani Engkau Tuhan.
Kami menyadari juga Tuhan hari-hari yang kami lalui juga Tuhan tidak terlepas daripada dosa-dosa kami setiap hari Tuhan. Dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami, sikap kami Tuhan terhadap sesama kami manusia terlebih di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan kami menyesali, kami mohon pengampunan-Mu. Basuhlah kami dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya Engkau yang setia dan adil akan mengampuni dosa-dosa kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada saat sore hari ini Tuhan. Baik dalam kesaksian, bahkan juga Engkau telah membawa kami dalam pujian dan penyembahan yang dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Evangelis Nicholas Liang Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Engkau hadir di dalam ibadah kami pada saat sore hari ini Tuhan. Bahkan juga Tuhan dalam kesaksian dari hamba-hamba-Mu juga Tuhan yang akan menguatkan kami. Bahkan juga Engkau yang telah mempersiapkan hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, yaitu hamba-Mu Bapak Pendeta Dodi Menat Tuhan. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki, pakai mulut lidah hamba-Mu sebagai saluran berkat firman-Mu, biarlah Engkau yang berbicara, menyampaikan isi hati Tuhan untuk memberkati kami, mengoreksi kami, menuntun kami ke dalam jalan yang benar. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, kami serahkan juga Tuhan doa syafaat, bahkan juga bincang-bincang sampai kepada doa penutup Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah lawatan-Mu yang kuasa, Engkau ambil alih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bahkan teman-teman kami yang masih akan masuk dalam ibadah Zoom ini Tuhan, jauhkan segala yang menghalangi mereka. Peralatan yang kami pakai juga Tuhan, jaringan yang kami gunakan juga Tuhan, jauhkan dari segala gangguan, dari segala kerusakan Tuhan, sehingga kami dapat melihat lawatan-Mu yang kuasa terjadi. Karena kami percaya dimanapun Engkau Yesus hadir Tuhan, mujizat Allah pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang haus akan kebenaran firman-Mu akan dipuaskan pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sadari juga kami seringkali mendapat gangguan daripada kuasa-kuasa kegelapan Tuhan. Kami tolak, kami usir, kami patahkan. Di dalam nama Yesus Kristus, roh yang Kau berikan kepada kami lebih besar dari roh apapun dalam dunia ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, nama yang berkuasa. Terpujilah Engkau Tuhan saat hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan hamba-hambanya ingin bersaksi. Bu Lydia enggak bersaksi ya? Mungkin Pak Yuliman mungkin? Dulu. Ya. Oh, Bu Lydia ya? Yang lain dulu, saya mau gampang. Oh, yang lain. Yang lain dulu. Ya, Bapak Yuliman boleh itu kembali memperkenalkan. Ya Pak, tuh kenalin. Pak Yuliman. Mau kesaksian apa Pak? Ya, memperkenalkan diri Pak Yuliman, tinggal di mana, istri, anak. Terus mau kesaksian sedikit boleh Pak? Silakan. Oke, satu Pak, anak dua. Ya, saya mau bersaksi sedikit aja Pak ya. Banyak boleh. Ya, puji Tuhan Pak. Saya dianugerahkan sama Tuhan kedua putra dan putri kami Pak. Putri kami bulan Juni ini mau diwisuda. Dan sudah selesai kuliahnya. Tapi sekarang ini sedang mencari pekerjaan. Sekarang kan kerjaan kan susah Pak. Nggak gitu mudah kayak tahun-tahun yang dulu. Nah saya sekarang mau menyelesaikan kuliahnya dulu sampai selesai. Dan wisuda bulan Juni di online Pak. Bukannya offline ya, online. Dia ambil jurusan marketing manajemen Pak. Yang satu ini
putra kami yang lelaki bulan tanggal 30 Mei ini mau ulangan umum. Kenaikan kelas 2 SMA. Sampai tanggal 7 Pak, tanggal 7 Juni Pak. Ya, kedua putra dan putri kami diberikan kepintaran Pak sama Tuhan Pak. Amin. Diberikan kepandaian. Meskipun orang tuanya nggak sepintar anak saya Pak. Tapi itu adalah milik Tuhan Pak, bukan milik kita Pak. Amin. Itu pemberian dari Tuhan. Itu aja Pak yang kita saksikan Pak. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Yuliman. Kalau ada waktu setiap hari ini kita ibadahnya Pak, boleh bergabung ya. Ya Pak. Tuhan Yesus berkati. Ini ada ibu siapa nih? Ibu Helen ya, Helen Peringan. Shalom. Pengiran. Helen Pengiran. Pengiran. Ya, salam semua. Shalom. Shalom Bu Helen. Ya, baru dapat tengok WhatsApp ada link yang ini saya terus buka. Mungkin terlambat kah saya nih baru masuk kah? Kita tahu puji Tuhan lah sebenarnya sama-sama ikut hadir di sini dengan kita. Tinggal di mana Bu Helen? Saya tinggal di Lawas, Sarawak, Malaysia. Di mana Bu? Kurang jelas. Lawas, Sarawak. Sarawak. Ya, Malaysia. ya, ya Malaysia bersepadan dengan Indonesia di Kalimantan, Bakalan, lepas itu Indonesia. Ya. Ya dekat. Di sana gereja apa Bu Helen? SIB. SIB Immanuel dalam di bandar. Berarti gembalanya orang Malaysia juga ya? Ya, orang Malaysia. Ya. Tuhan berkati, selamat bergabung. Kita setiap hari jam 4 sudah buka Bu Helen. Tapi ini masih baru mulai kok. Mulainya jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Ya, 4:30. Kalau Ya, Sarawak waktu Indonesia Tengah itu ya, berarti 17.30 ya. Saya bingung dengan itu jam Indonesia dengan Malaysia. Yang saya tahu kalau ada tidak pada kira itu jam Indonesia dengan di sini Sarawak. Pas itu kalau ada link yang dibagi oleh Pak Dodi saya coba masuk sampai saya yang terawal kan sana, lepas keluar mana orangnya belum lagi Kak macam itu kan. Lepas itu saya coba masuk, kalau udah terus ada saya sangat happy. Amin. Ya. Ya, belum terlambat Bu Helen, masih baru masuk ini. Ya, terima kasih. Ya, sebentar lagi masuk firman ya. Terima kasih Bu Helen atas kehadirannya. Tuhan Yesus berkati. Ya, Tuhan berkati. Dapat link dari mana itu belum tahu. Dari grup WA. Dari temannya Pak Dodi Menat ya. Ya, itu Bu Helen dari SIB itu Sidang Injili Borneo, Pak. Oh, Ya, Sidang Injili Borneo. Ya. Ya, Cukup besar, kasih. itu cukup besar di Malaysia. Ya, makasih Bu Pak Dodi udah bagi-bagi linknya buat teman-teman supaya bisa hadir juga ya. Tuhan Yesus berkati. Luar biasa Pak Dodi. Ya, amin. Ya. Ya, silakan Pak Nikolas, kita masuk firman. Baik. Satu lagu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru,
menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sungguh menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Saya kembalikan ke ya, Pak Derikson. Ya, silakan namanya. Bersilakan. Pendeta Dodi Menat. Selamat Pak Dodi langsung ya. Berkati. Baik. Baik, terima kasih Pak Nicholas, Pak Pendeta Komingguan, Pak Derikson, dan seluruh teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Saya percaya sekali bahwa Tuhanlah yang sudah memberi kesempatan dan waktu bagi kita malam ini, sore ini. Saya ingin mengajak kita datang kepadanya dengan ucapan syukur dan merendahkan hati kita di hadapannya. Bapak, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang terbaik bersama hamba-hamba-Mu yang setia, yang taat, hamba-hamba-Mu yang rendah hati, Tuhan. Terima kasih karena Engkau, Tuhan, senang dengan orang-orang yang mengasihi-Mu, yang mengandalkan Engkau, yang percaya dan merendahkan, senantiasa rendah hati di hadapan-Mu dan di hadapan sesama, ya Tuhan. Hamba sangat diberkati ada di tengah komunitas ini, dan hamba percaya juga bahwa sore ini Engkau mau berbicara atas kami, supaya kami juga terus disatukan, dikuatkan, untuk tetap jadi saksi dalam situasi keadaan apapun juga. Terima kasih Bapak, kalau hamba-Mu Pak Nicholas juga akan, Tuhan nantinya akan melayani juga di FMI, Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, seluruh pelayanan hari ini kepada, dan setiap kami juga yang melayani Engkau yang mempersiapkan diri untuk pelayanan sebagai hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Amin, amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta Komingguan untuk kesempatan ini. Saya ingin berbagi satu kebenaran, dan sebenarnya ini lebih banyak dari Amsal kitab hikmat kebijakan untuk kita. Dan judul yang saya sampaikan malam hari ini memang saya ambil juga dari Amsal, dan saya senang sekali bisa dapat membacanya malam ini dan membagikannya bagi kita semua. Dan saya ingin dengan dipandu dengan PowerPoint ini sehingga dapat bersama-sama kita simak. Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan
dalam dirinya sendiri, salah ketik ya. Dalam dirinya sendiri demikianlah ia. You are what you think. You are what you think. Kamu menjadi seperti yang apa kamu pikirkan, ya. Sehingga nggak heran, Bapak Ibu ya, saudaraku, nggak heran kan. Saya dulu juga berpikir demikian. Oh, saya ini statusnya ini, ya. Bahkan minta ampun, minta maaf, Bapak Ibu. Kadang-kadang saya juga masih cenderung juga mulai merasa nggak nyaman ketika orang tidak memandang saya, ketika orang tidak menyapa saya, ketika orang mulai tidak menyebutkan nama saya. Wow, tapi itulah fakta bahwa saya pun sedang berjuang dan bergumul dengan pikiran saya. Sepertinya saya ini orang penting sekali. Sepertinya saya harus disambut. Sepertinya saya harus diakui di mana saya ada. Seperti apa sebenarnya? Lalu saya dengar suara Tuhan, emangnya lo siapa? Memangnya kamu itu siapa? Kenapa kamu merasa begitu pentingnya dalam hidup ini? Kenapa kamu tidak nyaman dengan situasi di mana ada orang-orang yang tidak memperhatikan kamu? Apalagi kalau dengan suami istri kita mungkin sudah terbiasa dan sudah adaptasi. Pak Mingguan sudah punya cucu, sudah bertahun-tahun, pastilah ya. Family ministry ini juga saya percaya sekali kita diberkati dengan sebuah judul ministry, family. Wah, itu saya sangat senang sekali. Tapi di hadapan orang lain, ya, di hadapan orang lain kita ini, waduh, masih terus akan mempertahankan ego. Ini saya, Bapak Ibu, saya masih berjuang sampai hari ini. Sebab seperti apa? Apa yang saya pikirkan tentang diri saya sendiri, kadang-kadang saya berpikir, ini aku. Waduh, akunnya muncul terus. Nah, saya ingin berbagi tentang hal ini, mengupas dari beberapa ayat. Namun kalau saya akan bagi dengan waktu yang secara proporsinya, seperti yang sudah ditetapkan. Kemudian di dalam Efesus 4 ayat 4-6 ini dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia, ya, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. As simple as Yakobus 4, maaf saya salah baca tadi. Yakobus 4 ayat 4-6. Ya. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia, hal-hal yang berbau tentang diri kita, ego kita, aku kita, itu adalah duniawi. Ya, kita bukan manusia duniawi lagi dikatakan oleh firman Tuhan. Kita manusia rohani. Dan persahabatan kita, di mana kita terus ada di dalam penundukan dengan keinginan, kedagingan kita, duniawi kita, maka kita menjadikan diri kita, memposisikan kita dengan musuh Allah. Sahabat dunia akan menjadi musuh Allah. Lalu ayat yang berikut dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Kita pernah membaca atau sempat diingatkan bahwa Allah yang cemburu. Dalam Taurat, dalam 10 perintah Allah, dalam Keluaran 20 juga dikatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Di sana dikatakan, akulah Allah yang cemburu. Iya, saudara, kadang-kadang saya juga berpikir, saya ini sok hebat melupakan ada pribadi yang berdaulat penuh atas hidup saya ini dan memberikan roh yang perkasa, Roh Kudus, sehingga membuka mata rohani saya. Sehingga saya ini sudah mulai dapat melayani, mulai belajar melayani, mulai dipakai dengan karunia-karunia. Tetapi seringkali saya juga melupakan hadirat Roh Kudus di dalam saya. Saya jujur masih dalam satu perjuangan untuk terus terikat dengan Roh Kudus. Sampai tadi juga Pak Nikolaus juga sampaikan, jadi budak, jadi jongos, jadi hambanya itu adalah sebagaimana dikatakan Paulus ditawan oleh roh. Wow, kita ini ditawan oleh roh. Sehingga dikatakan jelas bahwa Allah menghendaki kita ini
menjadi miliknya, sungguh-sungguh menjadi miliknya. Setiap detik kita, setiap napas kita itu kita terkoneksi dengan dia dan selalu sadar. Tapi faktanya saya tidak mampu. Saya harus terus dikuatkan dan dimampukan oleh rohnya sendiri di dalam saya. Itu sebabnya dia mengingininya dengan cemburu. Ayat ke-6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena ia katakan, Allah menentang orang yang congkak. Tadi dikatakan menjadi sahabat dunia, menjadi musuh Allah. Lalu ditegaskan lagi bahwa Allah menentang orang-orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ada kata menentang yang sama, seringkali kita kita bisa samakan dengan kata Allah membenci orang sombong, orang bercongkak. Saya ingat hal yang dikatakan Allah membenci. Ya, ini berkaitan dengan family ministry tentunya. Allah membenci perceraian. Itu satu kata-kata yang diungkapkan ketika orang-orang sepanjang masa pelayanan Yesus berkata, Musa saja memberikan surat cerai. Lah, itu semua karena kekerasan hatimu, kedekilan hatimu. Musa dengan terpaksa melakukannya. Tapi ditulis dengan jelas dikatakan dengan jelas bahwa Allah sendiri membenci perceraian. Ya, membenci perceraian. Allah menentang orang yang congkak. Nah, saya diingatkan juga tentang hal itu. Saya berdoa terus family ministry dapat menjangkau keluarga demi keluarga, jiwa demi jiwa, hari lepas hari. Dalam Amsal 16 ayat yang ke-18 dikatakan, kesombongan itu dapat seakan-akan tersembunyi, ya, seakan-akan bisa menyembunyikan dirinya. Kesombongan itu ada. Tanda-tandanya dengan jelas, ya, saya ingin kita melihat dulu fakta-fakta di dalam keadaan di luar Tuhan, atau kadang-kadang kita sendiri atau saya sendiri juga masih sering alami, lakukan maksud saya. Pertama, suka banget mencari sesuatu yang salah dalam segala keadaan, ya. Selalu suka cepat sekali respon terhadap sesuatu yang salah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya perhatikan juga di dalam pertemuan-pertemuan Zoom, ya. Pertemuan Zoom itu saya menganggapnya ada satu tes buat saya. Ada satu ujian buat saya untuk saya dapat menahan diri jikalau ada masalah. Nah, misalnya ada masalah orang yang sedang mute, tidak suaranya nggak keluar. Atau orang yang suaranya karena jaringan. Karena kalau dalam pertemuan besar, Bapak Ibu dapat perhatikan, langsung begitu banyak orang membuka mic-nya. Pak, belum, mic-nya belum, Pak. Lalu yang lain juga komentar, Pak, begini, Pak, wah, itu bisa ramai. Nah, apalagi kalau hostnya nggak berjaga-jaga, ya, semua nanti berkomentar. Nah, saudara, kondisi yang sekecil ini menjadi sebuah pertanda buat saya, bahwa kadang-kadang kita nggak tahan dalam segala situasi, selalu ingin menunjukkan sesuatu, mencari sesuatu. Lalu waktu kita masuk dalam Zoom, ya kita juga, apa yang kurang dari Zoom ini? Apa yang kurang dari ministry ini? Selalu ada, selalu mencari sesuatu ini. Kita nggak perlu panjang lebar, tapi saya percaya kita semua tahu hal ini. Lalu yang kedua, suka dan hidupnya di dalam kepura-puraan. Suka dan hidupnya di dalam kepura-puraan. Suka ini sebuah jebakan. Karena kebohongan itu dimulai dari yang kecil sampai pada akhirnya seperti sebuah perangkap, nggak bisa keluar. Dan banyak orang juga di luar Tuhan pastinya, ya, yang seakan-akan hidupnya itu seperti apa yang kepura-puraan itu seakan-akan nyata. Kebohongannya seperti nyata. Jadi kebohongannya itu seperti sudah tidak ada lagi kebohongan. Padahal isinya bohong, saudara. Kita melihat begitu banyak anak-anak muda atau siapapun yang sekarang ini berusaha tampil beda, kaya raya juga, memang bisa cari uang dengan cara berbagai cara. Ada yang legal, ada yang tidak legal, yang tidak halal juga. Dan kemudian menampilkan semua kondisi, ya, seakan-akan hidupnya memang seperti apa yang ada di media sosial. Nah, saya ingin sekali dapat menjaga saya dan keluarga. Saya juga selalu ingin mengingatkan anak saya dan siapapun untuk menjaga bahwa kita tampil original, ya, tampil apa adanya. Ya, jujur bahwa ketika media sosial ini mulai
mulai merebak ya, menembus kehidupan kita. Ada Facebook, ada Instagram, TikTok dan sebagainya. Kami juga pernah alami bahwa ada di antara kami juga yang selalu ingin posting apapun juga. Wah, makanan itu difoto sampai kita bisa lihat video orang yang keluarganya nunggu-nunggu, sementara ibunya sibuk memotret kiri kanan atas bawah, semua makanan lengkap, lalu langsung diposting baru mulai makan. Saya sebenarnya sebuah lelucon, tetapi itu fakta yang terjadi. Yang ketiga, seringkali tidak punya prinsip yang kuat, tapi tidak mau dikalahkan dan tetap keras kepala. Ya, ada banyak hal-hal seperti ini terjadi di tengah-tengah kita. Yang keempat, kurang peduli dengan perasaan atau kondisi situasi orang lain. Kemudian dikatakan sukanya cari perhatian. Ya, kalau cahor itu mungkin masih asing, namanya adalah cari hormat. Cari hormat. Lalu kalau capu, apa itu capu? Cari pujian, ya, mencari pujian dari orang lain. Nah, inilah yang diungkapkan di dalam Amsal ya 16 ayat yang ke-18 yang berbunyi, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Seperti sebuah perjalanan, kita sedang melakukan atau kita sedang bersikap congkak, sombong. Ya, kita masih berjalan terus. Karena itu terus tanpa kita sadar, tiba-tiba di suatu titik, ada titiknya, ada waktunya. Ingatkan di dalam Amsal 16 ayat 18. Dalam sebuah analisa ya yang mengaitkan tentang otak, bahasa, dan program atau perilaku, maka ada hubungan yang langsung yang mendasar di antara otak, pikiran kita, bahasa, dan perilaku. Kita mulai dengan pikiran kita, lalu kita akan merenungkan, dan pada satu titik kita akan memperkatakannya. Karena dengan perkataan ini kita ingin menegaskan apa yang kita pikirkan. Lalu kemudian dari perkataan demi perkataan sampailah kepada perilaku, tindakan. Sehingga dalam Amsal juga ada yang dikatakan bahwa kita menjaga lidah kita, ya. Jagalah kita menjaga lidah kita. Jangan sembarang kita berbicara, karena apa yang kita gemakan itu yang kita akan makan. Apa yang kita gemakan, kita akan makan buahnya. Jadi dari kata-kata ini, saya menganggapnya kata-kata ini adalah bagian yang paling penting di antara tiganya. Mengapa? Karena dengan perkataan itulah ya kita akan menjadi siapa diri kita. Mengapa, saudara? Kalau dari pikiran saja orang tidak bisa membaca pikiran kita. Tapi ketika kita mulai memperkatakannya, kata-kata kita itu salah satu yang tidak bisa dihapus oleh apapun juga. Karena itu sudah berlalu dan kita tidak mungkin. Saya kemarin salah ngomong dengan Pak Pendeta Komingguan misalnya. Saya nggak mungkin, saya sudah minta ampun dengan Pak Mingguan, Pak Komingguan memaafkan saya, mengampuni saya, sudahlah Pak Dodi. Tapi orang-orang yang mendengar, saya juga yang masih mengingat, Pak Ko juga yang masih mengingat bahwa kemarin masih ada perkataan yang salah dan tidak terhapus. Itu jejak digital. Kalau dalam dunia media sosial, jejak digital itu yang menentukan kita. Karena itu dituliskan dari kata-kata kita, itu kita main jempol dan kita tuliskan. Itu yang dijerat dengan undang-undang. Dan orang tidak akan bisa menyembunyikannya. Ketika dihapus pun, pihak Bareskrim itu bisa membuka lagi apa yang dihapus. Sehingga data-data atau juga fakta itu bisa dicari. Dari perkataan ini, saya juga menangkap bahwa kata-kata inilah bukan saja manusia yang memperhitungkannya. Tapi iblis, penguasa udara, itu bergerak dengan setiap perkataan kita. Kata-kata kita itu yang negatif, kata-kata kita yang salah, kata-kata kutuk seakan-akan membuka gerbang untuk iblis segera masuk. Yes, aku punya kesempatan. Yes,
ini hakku. Kamu sudah mengatakannya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, baru ketika kita lakukan semuanya udah salah dan kita terjebak di dalamnya. Tetapi puji Tuhan, ya. Terpujilah Tuhan karena kita selalu menerima pemulihan dari Tuhan. Sehingga hari ini kalau kita mengakui, kita seharusnya mengakui kebenaran firman Tuhan. Tanpa pengakuan kita dan menerima kebenaran firman Tuhan, akan menjadikan kita seorang yang hidup dengan bersandarkan kepada apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Sehingga semuanya sebenarnya pengakuan kita akan firman, akan kebenaran itu, kedaulatan Tuhan bagi kita. Itu sangat penting. Tiap hari, tiap saat kita dapat katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Waktu kita nyanyikan lagu ini, entah Anda bisa nyanyi atau dengan main musik, bagus. Tetapi kalaupun tidak bisa, saya jangankan main nyanyi. Saya juga kalau tertawa aja mungkin fales kalau ada notnya. Kita mungkin berkata demikian. Tetapi ketika kita memperkatakan firman, maka perlindungan, proteksi dari Tuhan. Ketika kita mengakui firman, mengakui kedaulatan Tuhan, perlindungan dan proteksi Tuhan tidak dapat ditembus oleh tipu daya iblis apapun juga. Sehingga firman Tuhan itulah yang seharusnya Adam atau Hawa ucapkan. Dan Tuhan Yesus menunjukkan firman itulah yang dia ungkapkan kepada iblis. Dan iblis tidak bisa mematahkan kebenaran, kuasa kebenaran firman Tuhan. 3 kali dicobai, 3 kali Tuhan Yesus berkata, ada tertulis. Haleluya. Itu sebabnya kita juga berkata, dalam hidupku ini ada tertulis bahwa hidupku telah dipilih. Aku yang tadinya dari kegelapan dibawa pada terang yang ajaib. Sekarang aku adalah ciptaan yang baru. Wow. Kita senantiasa memperkatakan, antara ketiganya adalah bahasa akan menjadikan manusia dapat melakukan apapun yang mereka pikirkan. Kejadian 11 ayat 1-8 tentang menara Babel, ya. Saya selalu mengingatkan diri saya juga tentang Kejadian 11 dan pembuatan menara ini. Dan ada hal yang sangat luar biasa ketika mereka, orang-orang ini di masa Nimrod ini, saudara ya, mereka berkata, ayat yang ketiga, mereka berkata kepada seorang yang lain. Kejadian 11. Mereka tadinya memikirkan mereka hidup dalam satu kota seperti biasa, tapi kemudian mereka berpikir, nyambung satu dengan yang lain. Lalu kemudian yang lain ikut nyambung. Kemudian langsung bertindak. Mereka ngobrolin, mereka bicarain, ayo kita membuat sesuatu. Ayo. Lalu mereka berkata, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Wow. Menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak. Kita ini bersatu teguh, bercerai runtuh. Wow. Nah, maka terjadilah. Lalu melihat tingginya seberapa, saudara ya. Dalam analisa para ahli teolog juga berkata ini tinggi banget, saudara. 2.484 meter kira-kira ya. Tapi pastinya 2.000-an meter. Sedangkan menara tertinggi di Dubai belum mencapai 1.000, baru sampai kepada 800 meter kalau tidak salah. Menara tertinggi di Dubai yang hari ini dianggap tertinggi di dunia. Ya, nanti Cina akan membuat menara tertinggi lebih tinggi, bersaing. Tapi tidak bisa menyaingi menara Babel ini. Dan pada masa itu, saudara, bayangkan. Luar biasa nggak kemampuan manusia. Lalu apa kata Tuhan?
Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman. Wah, ini firman, saudara ya, dikatakan oleh Tuhan sendiri. Keluar dari mulut Tuhan sendiri, mereka dikatakan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, nah, dengar baik-baik Bapak Ibu, mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Wow, itu ayat yang ke-6. Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Wah, ini kebenaran, saudara. Manusia bisa mencapai bulan, manusia bisa mau pindah ke Mars. Semua kita berpikir, ya nih nanti akan kiamat, tapi nanti akan ada orang-orang yang selamat. Mulai sudah dipersiapkan pesawatnya, dan nanti ketika Perang Dunia Ketiga, ada orang-orang yang bisa selamat, atau yang sengaja menciptakannya. Wow, saudara, ini berasal dari semua pikiran. Bagaimana perkembangan teknologi Eropa, Amerika dikalahkan oleh Cina hari-hari ini. Berasal dari semua pikiran yang dituangkan, saudara. Diperkatakan, dituangkan, dikerjakan, dan terjadi. Tapi ketika Tuhan melihat segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak berkenan, atau belum pada masa waktu yang ditetapkan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan. Haleluya. Ayat 7 juga berkata, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Akhirnya terseraklah semuanya, saudara. Mereka berhenti mendirikan kota itu. Dahsyat nggak, saudara? Belum ada menara-menara apapun, menara Babel, menara tertinggi di dunia, dan tertulis jelas di dalam Taurat, dalam kitab Alkitab, dalam Al-Quran juga ditulis dengan jelas. Jadi ini sebuah fakta kebenaran. Dan yang saya mau sampaikan kebenarannya adalah pikiran ini, dan dituangkan dengan perkataan kesatuan bahasa, akan besar kuasanya. Itu sebabnya kita selalu menyatukan bahasa kita. Di family ministry saya percaya Pak Pendeta Koming Guam juga berjuang mempersatukan. Kalau ada selisih satu dengan yang lain, akan berdiri dengan hikmat kebijaksanaan, akan mempersatukan sehingga satu bahasa. Karena apa? Karena kalau kita di dalam kasih kebenaran Tuhan, kita ini satu Bapa, satu baptisan, satu rohnya di dalam kita, tidak mungkin terpecah-pecah seharusnya. Ya, faktanya bahwa gereja juga terpecah belah, sinode juga terpecah belah. Tapi biarlah, saudara, ya, mau dengan alasan ditutup bungkus dengan kata-kata rohani, silakan. Tetapi kita tahu Allah membenci segala perpecahan, terutama Allah membenci kecongkakan, kesombongan, yaitu seseorang yang berdiri dalam posisi sedang melupakan Allah, tidak mengakui kedaulatan Allah, melupakan kodratnya dan rancangan Tuhan dalam hidupnya. Allah akan turun. Nah, ketika bahasa menjadi persoalan besar, Amsal 18:21 yang tadi saya singgung, kita singgung tadi, saudara. Amsal 12 ayat 21 ini dengan jelas berkata, hidup dan mati manusia, hidup dan mati manusia dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Ini jelas sekali. Ya, hidup dan mati manusia dikuasai oleh lidah. Dikuasai, saudara. Lidah meneruskan apa yang otak tadi pikirkan. Sehingga kita menjaga mulai dari otak pikiran kita. Dan ketika kita mengerami terus apa yang kita pikirkan, kalau itu kudus dan benar, maka akan mengalir dan akan kita perkatakan. Kalau itu adalah yang kita renungkan firman Tuhan. Sebagaimana pemazmur selalu mengangkat nyanyian, memetik kecapi, mengangkat pujian dan berkata dengan segenap hati, dia akan berkata, inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Ya, saya baru menyadari juga dan selalu mengingat bahwa Allah senang dipuji, disembah. Karena dari semua perkataan pujian dan penyembahan kepadanya itu, saudara, mengandung kuasa yang besar. Sehingga memulihkan kehidupan kita. Ya, ketika kita merenungkan kebenaran dan menyampaikannya dalam puji-pujian kita dan penyembahan kita kepada Tuhan, kita sedang menghidupkan hidup kita. Yesus yang berkata, aku datang supaya kamu hidup dan menerimanya, menikmatinya dalam segala kelimpahan. Hidup yang lebih hidup. Ketika kita menghidupi kebenaran lewat perkataan pujian penyembahan kita dan perkataan-perkataan yang boleh memberkati setiap kehidupan yang lain. Word kills, word gave life. They're either poison or fruit. You choose. Ya, ini dari terjemahan yang lain. Death and life are in the power of tongue, and those to whom it is dear will have its fruit for their food. Ya, sama. Ya, intinya sama. Dan ini yang kita perlu jaga, sehingga di dalam Yakobus juga diingatkan lagi dengan jelas. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Kecil di dalam tubuh ini, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Berapa banyak kita sering dengar satu pujian, saya senang memuji Tuhan, tapi ketika saya mendengar seseorang yang menyanyikan dengan begitu indah, paduan suara yang begitu indah, paduan suara itu berupa paduan yang keluar dari lidah-lidah kecil, saudara, membentuk satu suara dan dinaikkan kepada Allah, dan seperti surga turun di tengah-tengah kita, memegahkan perkara-perkara besar. Waktu lagu Haleluya Handel yang terkenal itu, saudara, dinyanyikan, maka Ratu Inggris sujud ketika lagu itu dinyanyikan. Saya percaya, mengapa? Karena dia sedang mengalami surga yang turun dan dia tidak tahan, dia tidak pernah berpikir lagi mahkota yang bermiliar rupiah harganya. Dia nggak bisa, tetap dia tunduk sujud ketika ada puji sembah di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam Wahyu, saudara, para tua-tua itu ya meletakkan mahkota yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Ketika anak domba datang, mereka meletakkan mahkota itu dan berkata, kudus, kuduslah engkau yang layak disembah, anak domba yang layak disembah. Wow, saudara, itu perkara-perkara dahsyat dan besar. Ketika kita seorang biasa, Tuhan pakai dengan dahsyat. Ketika kita berkhotbah, kita atau menyampaikan sesuatu dan seluruh dunia melalui media sosial dapat menyembah Tuhan melalui perkataan kita. Itu perkara-perkara besar. Ketika kita berkata di dalam nama Yesus engkau sembuh dan orang lain mengalami kesembuhan, itu perkara besar. Ketika kita juga berkata mari datang kepada Tuhan, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan mengasihi mereka, mengasihi orang tersebut, memberikan kasih karunia, dan Tuhan membuka hatinya, Tuhan juga memberikan karunia keselamatan. Itu perkara besar. Satu orang yang percaya kepada Tuhan, sebagaimana dikatakan firman Tuhan, seisi surga bersorak-sorai. Wow. Tapi dia katakan berikut, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan, wow, oleh api neraka. Nah, saudara, itu sebabnya mari bersama-sama, saudara, kita dapat menjaga lidah kita dari segala hal yang salah, ya. Karena itu juga menjadi tanggung jawab kita, ya. Apa yang kita
ucapkan di dalam kegelapan pun pasti akan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, ada banyak kebenaran firman Tuhan. Ya, maaf. Jadi dalam 3 hal, pikiran, lidah, perkataan, dan perbuatan kita ini, mari kita waspadai. Pertama memang pikiran kita. Tapi jangan sampai ada perkataan yang salah. Saya sudah pernah bersaksi di hadapan Bapak Ibu di Peduli Misi Desa, PMD. Bagaimana saya juga berjaga perkataan saya dari anak saya yang pergi ya dari rumah, artinya hidupnya masuk di dalam dunia kegelapan. Setiap kali dia pulang, saya menjaga perkataan saya, tidak mengatakan apapun yang buruk atau selain nasihat, selain kebenaran firman Tuhan. Saya tuliskan di chatnya dia baca, dan saya nggak tahu dia simpan, puji Tuhan. Tapi saya menjaga sekali tidak sampai mengucapkan kata-kata yang salah. Dan saya ingin belajar juga menerima dia sampai satu titik. Dia merasa bosan dengan kepura-puraan. Dia merasa bosan dengan topeng-topeng yang terus dia pakai. Dia lepaskan dan dia bertobat. Saudara, sukacita yang besar ketika kesaksian anak saya bertobat. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Seorang anak laki-laki, satu-satunya laki-laki di dalam 3 anak saya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan saya berjuang terus sampai hari ini menjaga kata-kata. Saya berkata kepada dia juga, mulai dari hari ini, jaga lidah. Jangan pernah ngomong kotor sedikit pun. Kalau kebiasaan lalu ngomong kotor ini dan itu, buang semuanya. Jangan ada omongan kotor di dalam lidahmu. Mulai dari hari ini. Dan saya mulai ajar dia tiap malam. Puji Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, ada 3 hal. Saya mau akhiri dengan 3 hal ini supaya kita kita dapat menjaga hati kita, saudara. Yang pertama adalah akui, acknowledge Him, akui Allah dan kedaulatannya di dalam kita. Ya, akui Dia. Amsal 3 ayat ke-6. Saya mau bacakan ayat ini, ayat-ayat terakhir, Bapak Ibu. Amsal 3 ayat yang ke-6 ini berkata demikian. Ya, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, jalan kita itu sudah salah di awal-awal kehidupan kita. Itu sebabnya kita bertobat. Tapi setelah bertobat pun, tipu daya iblis terus ingin menyeret ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Tapi ketika kita terus membuat pengakuan, bangun dari pagi hari sampai kita mau masuk tidur malam, kita terus membuat pengakuan bahwa aku ini milik-Mu ya Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas hidupku. Ya. Lalu yang kedua, selalu ingat siapa Allah kita ini, siapa Dia di dalam kita. Kalau kita katakan Dia adalah Tuhan, Tuhan itu adalah penguasa kehidupan kita. Kalau kita katakan Dia adalah Allah, maka Dia adalah yang maha kuasa, yang mengatur alam ini, dan yang menentukan setiap jalan-jalan kehidupan kita. Yang memberikan rancangan hidup kita yang luar biasa. Siapa Dia? Dia. Saya membayangkan juga satu kebenaran di dalam perjanjian lama. Bagaimana mungkin sebuah bejana tanah liat yang dijadikan bejana bisa protes kepada penjunan yang membuat tanah liat. Tidak pernah ada tanah liat bisa protes terhadap orang manusia yang membuatnya. Maka ketika kita percayai Dia, kita sungguh-sungguh belajar taat. T-A-A-T dibaca dari kiri ke kanan taat, dibaca dari kanan ke kiri juga taat. Lalu siapa kita ya di dalam Tuhan? Siapa kita ini sekarang ini? Saya ingin mengajak kita sama-sama terus belajar merendahkan diri. Ya, satu dengan yang lain. Banyak sekali surat-surat Rasul Paulus untuk mengingatkan kita tentang bagaimana sikap dan perilaku kita. Dalam Ulangan pasal 8 ayat 14 ini dikatakan, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu
yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Tinggi hati akan membawa kita melupakan siapa Dia, siapa Allah, dan melupakan siapa diri kita. Saya senang sekali tadi Pak Nicholas berkata, aku ini tawanan, aku ini budak, aku ini dulos, hamba, taat, harus taat. Ya. Tapi juga tawanan kata Rasul Paulus. Ya. Jangan pernah lupakan ya. Waktu Paskah kemarin saya suka nyanyikan lagu itu ya. Satu lagu yang mengingatkan kemenangan yang kita terima juga keluar dari Getsemani. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa deritanya, tak ku lupa air matanya, karena Dia cintaku. Tak ku lupa Getsemani. Ya, kita merayakan kemenangan dalam Paskah. Setiap hari kita merayakan kemenangan, tetapi kita juga tidak boleh lupakan siapa kita sebelum kita diselamatkan. Dari darah Kristus, dari nyawanya yang diberikan bagi kita, kita bisa ada sebagaimana hari ini. Respect people. Menghargai orang lain dalam hukum kasih, tentang hukum utama, tentang kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu juga mengasihi dirimu sendiri. Dalam prakteknya sulit, tetapi kita pasti bisa. Karena kita akan melihat orang lain, kalau kita ingin orang itu senang, kita senangkan dia. Dan bahkan di Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih buat kesempatan dapat berbagi sore ini. Saya, poin yang kedua bahwa dikatakan, jangan pernah lupakan ya dari mana kita berasal. Sampai hari ini saya masih banyak menemukan Bapak Ibu, teman-teman saya, sahabat-sahabat yang tidak pernah melupakan hal-hal yang pernah mereka alami di masa lalu. Ada orang yang begitu sangat kaya hari ini, tapi dia nggak pernah lupa siapa dia dulu. Ada yang dari pemulung, ada yang dari seorang yang biasa, yang miskin. Tetapi ketika Tuhan angkat, dia nggak pernah lupa. Ada satu kisah yang saya lupa apakah itu seorang raja atau seorang milioner, pengusaha maksud saya, yang besar. Dia selalu menggantungkan ya satu pakaian kusam, pakaian tambal-tambal, pakaian kusam, tapi memang sudah dicuci. Tapi pakaian itu pakaian jelas, bukan pakaian kelasnya. Itu jelas menunjukkan pakaian orang yang sangat miskin. Tapi dia selalu gantung di kantor kerjanya. Di ruang kerjanya dia selalu gantung. Dan setiap tamu, dia mengusahakan setiap tamu memperhatikan pakaian itu. Sampai setiap tamu juga mulai bertanya-tanya, ini apa ya maksudnya Pak? Ini apa? Ini apa sih? Ini baju apa? Orang berpikir ini orang seniman atau apa. Tapi dia mulai menjelaskan. Inilah saya dulu. Saya seorang yang miskin. Sangat-sangat miskin. Dan saya ingin membuat memo. Saya ingin membuat peringatan buat diri saya. Dengan setiap hari saya masuk kantor. Sebelum masuk kantor. Di gerbang. Di pintu gerbang orang membungkukkan. Memberi hormat kepadanya. Bos datang, orang memberi hormat kepadanya. Yang bisa dengan level bisa beri salam, ada yang memberi salam. Tapi dia ada hadir di dalam posisinya sebagai seorang yang berhasil sukses, dan orang lain memberi respect, memberi penghormatan dia karena dia orang kaya. Tetapi kemudian ketika dia masuk, semua staf sekretaris berdiri. Dia masuk kantor, sekretaris pribadi mengikuti dari belakang. Masuk dengan berbagai, minta izin dulu untuk masuk. Dan apa yang terjadi? Orang
akan melihat ketika tamu-tamu datang, orang melihat ada satu pakaian dan dia berusaha pakaian itu nampak jelas dan orang sampai bertanya, lalu dia cerita bahwa dia adalah orang yang sungguh-sungguh tidak dipandang sebelah mata pada waktu dulu. Ya, ada banyak video-video ya Bapak Ibu yang menyentuh hati saya ketika saya lihat bagaimana seorang yang tetap rendah hati ketika dia sudah menjadi berhasil. Itu sangat memberkati sekali dan mengingatkan. Maka malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama pengakuan kita akan Dia dan kedaulatannya akan membawa kita terus naik di dalam pandangan dan di dalam posisi kita di tangan Allah. Rendahkan dirimu. Ya, di dalam Yakobus tadi dikatakan jelas bahwa kita merendahkan diri kita di hadapan, di bawah tangan Tuhan. Ya. Bahwa setiap kita juga, saya bacakan sekali lagi, maaf Bapak Ibu, supaya memang masih ada waktu sedikit. Dari Yakobus tadi dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah. Ayat yang ke-7. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu ya orang yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Rendahkan diri, Dia akan meninggikan kita. How low can you go? Berapa rendah kita bisa ada, saudara? Ya, saya senang satu quote berkata, rendahkan dirimu sampai orang lain nggak bisa merendahkan apalagi dalam dirimu. Coba bisa nggak sampai orang lain nggak bisa lagi mau merendahkan kita, kita menerima. Direndahkan kita menerima. Sampai orang nggak punya kata-kata untuk merendahkan lagi. Wow, itu dahsyat sekali Bapak Ibu ya. Nah karena itu hari ini mari sama-sama kita pikirkan segala yang baik, mulia, yang berkenan kepada Allah, dan kita mulai juga memperkatakan terus segala hal kebenaran. Firman Tuhan menjadi saksi yang benar, bertanggung jawab penuh dengan setiap perkataan kita, dengan setiap tulisan kita, dengan setiap posting kita. Ya, di beberapa grup selalu ada orang-orang yang selalu ingin memposting gerak-gerik keluarga, pelayanan, saudara. Iya, baik nggak? Baik. Tapi kalau semua hal diungkapkan, saudara, apalagi nanti yang dia akan ceritakan ketika kita bertemu. Ya, sudah nggak ada lagi yang bisa diceritakan, saudara ya. Dan tadi jangan pernah kita juga cari pujian manusia, karena ketika kita cari pujian manusia, firman Tuhan katakan, itulah yang kamu dapat. Nggak ada lagi, nggak dapat apa-apa lagi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau tutup dengan sebuah pujian bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini, dan kita berdoa sebentar, dan nanti saya serahkan kepada Pak Pendeta Komingguan atau Pak Pendeta Derikson. Kita nyanyikan pujian yang saya percaya Bapak Ibu tahu ya. Atau saya share screen-nya dulu sebentar, saya cari sebentar ya, supaya kita bisa nyanyikan bersama-sama ya. Sorry, butuh waktu sebentar. Ya. Oh sorry, mungkin nanti waktunya agak panjang. Saya percaya Bapak Ibu bisa lagu ini ya. Berkata demikian. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap
waktu hidupi kebenaran, hidupi kebenaran, bukan dengan kuat, bukan dengan waktu, namun dengan roh, namun karena roh Yesus kan yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, Engkaulah Engkaulah berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, Engkaulah berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Berdaulat, berdaulat keluargaku, atas keluargaku, ku berserah penuh. Berdaulat atas usahaku, berdaulat atas usahaku, ku berserah penuh. Berdaulat atas Indonesia, berdaulat atas Indonesia, ku berserah penuh. Kau berdaulat atas keluargaku Tuhan, berdaulat atas keluargaku, ku berserah penuh. Berdaulat atas pelayananku Tuhan, berdaulat atas pelayananku, ku berserah penuh, ku berserah, ku berserah, ku berserah penuh. Mari kita angkat tangan kita sebentar dalam doa kita sore ini. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah padamu Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Bapak terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang setia dan taat. Terima kasih kami dapat belajar untuk merenungkan bersama-sama. Dan kami semua diberkati yang mendengar, yang menyampaikan. Terima kasih bahwa kebenaran firman-Mu lah yang meluruskan setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Dodi Menat ya. Memang luar biasa ya hari ini ya, kita semua diberkati Tuhan ya. Memang kita ini di dalam kehidupan kita ini harus jaga ya, jaga mulut kita ya. Karena lidah ini memang tidak bertulang ya. Kadang kita suka asbun ya, asal bunyi ya. Ngomong sembarangan ya, itu juga nggak boleh ya. Kita harus jaga ya. Perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang positif, ya, selalu optimis, ya.
Jangan pesimis, harus optimis selalu ya. Apa yang kita kerjakan itu kita lakukan sepertinya untuk Tuhan. Yang harus kita lakukan seperti itu ya. Jadi jangan sembarangan, jangan orang bilang jangan serampangan ya, jangan asal-asalan. Nah, ini hidup kita ini harus dijaga terus ya. Karena dikatakan di firman Tuhan di Yeremia 7 tuh ayat 3 ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Itu di tubuh kita ini, Roh Kudus yang selalu memimpin hidup kita ya. Saya sebenarnya pengen dengar kesaksian Pak Daudi nih tentang anaknya nih. Soalnya semua pada minta mau dengar. Gimana kalau Pak Daudi sedikit aja untuk kesaksian anaknya sebelum saya tutup nih dalam doa berkat. Silakan Pak Daudi. Ya, sebentar saya akan buka di dalam ininya di IG-nya ya Pak, supaya nanti teman-teman bisa lihat secara lengkap. Ya, jadi saya saksikan tadi sedikit, memang ini jadi berkat buat saya Bapak Ibu, dan saya mau sampaikan tidak akan pernah saya tutup atau juga saya ragu, takut. Saya katakan bahwa baru sejak awal tahun ini, ya Desember yang lalu, saya menyadari bahwa saya ini sudah menjadi seorang papi, orang tua yang salah. Dan banyak hal yang saya sadari bahwa saya ternyata sudah melakukan kesalahan besar untuk keluarga saya. Mengapa? Karena ternyata Desember yang lalu anak saya satu-satunya yang laki-laki dari 3 orang, yang 2 perempuan. Yang laki-laki ini barusan bertobat dan benar-benar mengalami pertobatan yang saya percaya sekali dari Tuhan, yang dahsyat, luar biasa. Dia dengan kakaknya, dilayani kakaknya, dan itu dia sudah keluar dari satu pekerjaan. Dia suka game, dia baru umur 23 tahun, dan sesungguhnya dia memang seorang yang tidak pernah saya duga bahwa kejahatan atau perbuatan jahatnya itu begitu luar biasa. Nah, ini dia Instagram story-nya ada, Bapak Ibu ya. Instagram story-nya bagaimana dia masa lalu yang gelap, dark past, lalu new life, kemudian dia sharing-sharing udah mulai melayani Tuhan hari-hari ini, kemudian kami tentang kami keluarga dan future family yang menurut dia ya, bagaimana menurut dia ke depan, bagaimana dengan pacar dan lain-lain. Saudara, dia ungkapkan semua dosa kejahatannya, ada juga dokumentasi dari beberapa perbuatannya. Nah, kalau dibilang kejahatannya itu seperti beyond, melampaui apa yang saya pernah lakukan masa kegelapan saya juga. Melampaui. Dia terlibat dari kecil juga sudah berkelahi di luar pengetahuan saya, balap liar di luar pengetahuan saya, walaupun pada saat itu saya mencoba sebagai seorang gembala, saya mencoba dia, merangkul dia dan teman-temannya ikut futsal. Bayangkan saya umur 50 masih ikut futsal pada saat itu. Hampir 50 lah, 40-an lebih, saya masih ikut futsal untuk demi mereka. Tetapi ternyata saya masih bisa tertipu juga. Mengapa saya tertipu? Karena saya disibukkan dengan setiap hal-hal pelayanan. Lalu dia terlibat juga pornografi, sampai mulai SMP dia sudah mulai seks bebas, diakuinya. Lalu kemudian ya puluhan sudah puluhan wanita, waduh, saya bilang. Ya, kemudian dia suka, dan dia berani juga dengan minuman keras, terikat juga dengan minuman keras, mabuk-mabukan, dan juga sampai kepada obat-obatan. Tapi dia tidak, dia tahu bahwa obat-obatan lebih parah dampaknya, sehingga dia hanya sentuh dalam minuman-minuman keras, dan itu dia lakukan dengan serius. Artinya dia jago di situ. Dia bisa minum 27, baru tumbang 27 botol soju ya, alkohol, minuman kerasnya Korea itu.
atau baliha itu yang itu sampai 40-an dia bilang baru dia bisa tumbang. Demi apa? Demi uang. Dia terlibat itu semua, dia terlibat juga perkelahian di sekolah dengan anak-anak, khususnya di Semarang, di sekolah besar, sekolah Kristen miliknya Pak Petrus Agung, ya. Dia sekolah di sana sebagai seorang anak pendeta, tapi gengnya juga anak-anak pendeta, tapi menjadi anak-anak yang paling bandel dan selalu bermasalah. Dan mereka menjadi pemalak untuk dapat uang, curi helm dan semuanya, sampai kemudian menadah curian mor juga. Lalu mereka juga lihai mengatur strategi. Dia jadi leader dari teman-temannya. Dia bisa ambil barang-barang di Alfamart, Indomart, di mall-mall, mereka bisa ambil, mereka pelajari dulu CCTV dan lain-lainnya. Mereka baru bergerak seperti itu. Ya, mereka hidupi, dan dia kayak Robin Hood, dia dapat, dia berbagi, dia dapat berbagi. Dan itu di luar pengetahuan saya karena saya melayani di Jambi dan di Tangerang, dia ada di Semarang. Dan kemudian sampai kepada kejahatan-kejahatan lain, dan dia bisa sama gengnya bisa jalan keliling dan tanpa alasan dengan pengaruh alkohol, turun mukulin orang, udah itu pergi. Dan itu semua. Dan sebagian besar anak-anak pendeta semua. Wow, saya ketika dengar itu saat saya hancur, tapi saya nggak tahan. Saya bilang stop, pelan-pelan aja ceritanya. Tapi saya bilang jangan pernah kata-kata yang kotor, kata arogan lagi ketika kamu bersaksi, untuk dia jaga perkataannya. Tapi intinya dia begitu banyak yang dia lakukan, sampai kemudian dia juga bisa jadi calo untuk jual beli organ tubuh, Bapak Ibu. Di Semarang dia bisa jadi calonya, dia bisa cari orang, dia jual, dia dapatkan uang, misalnya ada orang yang mau, dia pertemukan dengan pembeli. Kemudian juga uang palsu dia juga sempat terlibat dan sempat menggunakan uang palsu juga. Tetapi mengapa dia tidak ditangkap polisi? Dia dan teman-teman ini ternyata jadi orang yang dekat dengan polisi. Jadi maksudnya jadi whistleblower-nya. Jadi dia selalu berteman menjadi informan dari polisi, sehingga dengan demikian mereka dilindungi polisi juga. Nah, kemudian itu banyak sekali Bapak Ibu. Saya sampai setiap ini dari Januari sampai April ini, kami terus masih tiap malam berdoa sama-sama dan merenungkan, belajar firman Tuhan. Saya sangat melihat bahwa karena Roh Kudus lah yang mengerjakan. Kalau tidak, nggak bisa. Dia berubah total, dan dia buat tulisan besar-besar ini di kamarnya tentang apa saja yang dia mau putuskan dalam dosa-dosa yang semua dia bongkar. Tentang keterikatannya dia sudah lepas semua pornografi, masturbasi, semua dia tuliskan. Dan saya mengajak dia berdoa tiap malam untuk ikut menguatkan dia. Bapak Ibu bisa lihat ya bagaimana ini kondisi anak saya ini. Dan bukan saja saya minta Bapak Ibu dengar kesaksian ini, mendoakan saya dan keluarga saya. Saya dan istri saya Trifosa, anak saya yang nomor 1 Nisi, yang kedua ini Jason atau dipanggil JJ, dan yang ketiga Selo. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa lihat, mungkin nggak bisa banyak Pak Komingguan, jadi saya kira bisa dilihat di Instagram. Makasih. Ya, luar biasa ya, kalau hambanya setia melayani Tuhan, Tuhan bisa bongkar semuanya ya, Tuhan bisa perbaiki. Itu kuasanya Tuhan itu dahsyat ya. Kita jangan pernah membatasi kuasa Tuhan ya. Itu pasti Tuhan bisa benahi ya keturunan kita, asal kita sungguh-sungguh melayani pure dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Ya, Tuhan Yesus itu dia tidak akan melihat sebelah mata, dia pasti akan terus tertuju kepada Bapak Pendeta Daudi Menat ya bersama keluarganya. Dia mau semuanya diselamatkan, dia mau semuanya dipakai oleh Tuhan. Itu yang luar biasa ya, kebaikan Tuhan. Tidak bisa diukur dengan kebaikan kita yang sudah lakukan. Itulah kebaikan Tuhan. Terima kasih Pak Daudi Menat. Tuhan Yesus memberkati. Silakan doa syafaat Bapak Joni Iskandar. Pak Joni. Saya mau sapa, ada anak saya nih, Vivi.
Ya, Vivi Doh Purba ya. Ya, Luar biasa Pipi ya. Doa syafaat Pak Joni. Atau digantikan aja dengan siapa nih yang mau doa syafaat? Ibu Grace, boleh Ibu Grace? Ya, kita berdoa. Bu Grace, tadi nama anak saya Samuel Jason. Ya, Samuel Jason. Jadi mohon dukung doa dia sementara kerja supaya dia dalam dunia dalam pertobatan ini tidak lagi hanyut lagi, atau ya tiap malam kami masih terus berdoa sama-sama. Terima kasih Bu. Iya. Kita berdoa. Sungguh hati kami Bapa, Engkau melihat kami bersyukur, kami bergembira, kami bersuka cita Bapa, Engkau peduli kepada kami. Sore hari ini Bapa, kembali Engkau menyediakan makanan bagi rohani kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Tuhan, firman ini boleh menjadi berkat buat kami pada sore hari ini, menguatkan kami Tuhan Yesus. Bahkan berlimpah Tuhan, tumpah. Kami berharap bahwa firman pada sore hari ini menguasai kami Tuhan. Sehingga kami dapat menjawab siapakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi pelaku, mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dengan kuat kuasa roh-Mu Tuhan, Engkau penuhi kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Setelah kami menerima firman pada sore hari ini, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, agar kami boleh dengan lidah pikiran kami, lidah kami mengucapkan kata-kata berkat Tuhan. Dengan kuat kuasa roh-Mu yang menguasai lidah-lidah kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang memberkati sesama kami. Bahkan diri kami sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Dodi yang sudah menjadi berkat bagi kami pada sore hari ini. Engkau mengenal hamba-Mu ini Tuhan Yesus, Engkau juga yang menetapkan, Engkau memilih dan menetapkan dia Tuhan, sehingga dia boleh menjadi saluran berkat juga bagi kami pada sore hari ini. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang menjadi kerinduan dari hamba-Mu dalam setiap pelayanannya, di tengah-tengah keluarganya. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang mampu memberikan semua itu. Berkati setiap pelayanannya Tuhan, urapi senantiasa dengan urapan yang baru setiap saat. Dan Tuhan tambahkan hikmat bagi Pak Dodi Tuhan, dalam menggembalakan jemaat, dalam mencari jiwa-jiwa baru. Tuhan, biarlah dia boleh menyenangkan hati-Mu, dimanapun Tuhan dia ada. Pegang Tuhan senantiasa tangannya dan berkati Tuhan pelayanannya. Kami serahkan Pak Dodi ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memilih, Tuhan bertanggung jawab atas segala kebutuhan hidupnya, baik jasmani terlebih rohani. Tuhan, kami serahkan keluarga ke dalam tangan-Mu. Kami juga teringat akan anaknya Tuhan. Bagaimana kesaksian dari Pak Dodi tadi Tuhan Yesus luar biasa. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi anak ini. Engkau memelihara dia. Tidak hanya Tuhan Engkau mengasihi, Engkau menjemput dia, tapi Engkau merawat dia Tuhan. Kalau saat ini bagaimana hamba-Mu, Bapak Pendeta Dodi merindukan anaknya, boleh Tuhan pulih. Kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah bekerja setengah-setengah. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sempurna dalam segala pekerjaannya. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan Samuel Jackson ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memelihara, Engkau merawat dia sempurna Tuhan. Kami percaya dia akan berdiri dan dia akan bersaksi Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu.
tetapi juga Tuhan Engkau Maha Pengampun, Engkau mengasihi, Engkau mengampuni, dan saat ini juga Engkau memberkati dia. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah Samuel, dan dia akan bersaksi tentang cinta kasih Tuhan yang menyelamatkannya dari segala kejahatan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kesaksian dari Pak Dodi, kesaksian dari anaknya ini menguatkan kami Tuhan. Tidak ada kami yang benar di hadapan-Mu. Kami semua dibenarkan Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Engkau rindu agar setiap kami yang Engkau ciptakan dengan penuh kasih Tuhan. Jangan ada yang binasa. Oleh sebab itu Engkau yang hidup, yang duduk di sebelah kanan Bapa dalam kerajaan surga. Engkau bekerja Tuhan, siang dan malam sempurna bagi kami. Agar kami yang percaya dan berharap bergantung kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Pendeta Dodi maupun keluarganya, Tuhan berkati. Istri, ketiga anaknya Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan keluarga ini akan terus menjadi berkat bagi banyak-banyak jiwa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Komingguan yang menjadi gembala bagi kami di KUL ini Tuhan. Pada sore hari ini kami bersyukur beliau masih boleh tetap sehat dan sabar untuk melindungi kami, menjaga kami, merawat kami, agar kami tetap sehati Tuhan. Dalam KUL ini saling mendoakan, saling menguatkan, dan firman disediakan setiap hari bagi kami di Family Ministry. Kami sungguh bersyukur kami boleh ada di KUL ini Tuhan, karena Engkau menyediakan berkat baik jasmani terlebih makanan rohani bagi kami. Tuhan berkati kesehatan Bapak Pendeta Komingguan agar dia boleh tetap Tuhan dalam keadaan tubuh yang sehat, tetap sabar, setia untuk melindungi, menjaga keakraban kami, keluarga, Family Ministry ini. Berkati dan tambahkan juga hikmat bagi beliau maupun juga urapan sehingga kami diberkati hari lepas hari. Berkati juga Pak Lohendra, Tuhan kesembuhan yang kami harapkan beliau boleh bersama-sama dengan kami kembali. Tuhan jamah dari atas kepala hingga kakinya Tuhan. Lidahnya Tuhan lepaskan dari segala ikatan stroke atau apapun Tuhan. Biar ada boleh berbicara kembali bersama-sama dengan kami di Family Ministry ini. Tuhan berkati Pak Lohendra. Tuhan jamah dan kami percaya Tuhan Yesus dia akan kembali sembuh. Kami berdoa juga buat Pak Joni Iskandar yang juga membantu kami, Tuhan senantiasa setia bersama dengan Family Ministry. Tuhan, Engkau berkati Pak Joni Iskandar, berkati keluarganya Tuhan, dan biarlah apa yang dikerjakannya bagi kami boleh berhasil dan menjadi berkat. Tuhan juga tambahkan hikmat bagi Pak Joni Iskandar dan urapan sehingga dia pun juga boleh menjadi berkat bagi kami. Tuhan setia setiap sore bersama dengan kami. Pak Derikson, Tuhan berkati, semangatnya luar biasa Tuhan bagi kami. Oh Tuhan Yesus membuat kami semua senantiasa bersuka cita. Tuhan Engkau juga yang memberikan semangat bagi Pak Derikson. Tuhan jadikan dia terus Tuhan boleh menjadi orang yang membawa banyak-banyak jiwa masuk dalam persekutuan ini Tuhan, dimanapun dia ada. Tuhan berkati Pak Derikson, Tuhan jagai kesehatannya, Tuhan berkati keluarga, bahkan jemaat yang dilayaninya. Tuhan berkati, dia tidak akan pernah kekurangan Tuhan. Tuhan tambahkan. Cara kerja Tuhan sulit untuk dimengerti, tapi pasti teramat manis dan baik bagi Pak Derikson, bagi jemaatnya, bagi pelayanannya. Tuhan berkati Pak Derikson. Urapi dia senantiasa Tuhan dengan urapan baru. Dan setiap perkataannya biarlah dikuasai oleh kuasa Roh-Mu. Kami serahkan Pak Derikson ke dalam tangan-Mu. Juga Pak Nikolas Tuhan. Engkau melihat hatinya yang senantiasa memuji Tuhan. Senantiasa meninggi
tinggikan Tuhan Yesus, dan mengasihi kami semua di keluarga Family Ministry ini. Tuhan berkati dalam segala usahanya Tuhan. Baik Tuhan, di luar persekutuan ini maupun di dalam keluarga-keluarga Allah. Tuhan berkati Pak Nikolas, puji-pujiannya kami percaya Tuhan Engkau bertakhta di atas puji-pujian. Oleh sebab itu Tuhan tambahkan Tuhan semangat bagi Pak Nikolas dimanapun dia boleh ada. Biarlah senantiasa dia naikkan pujian bagimu Tuhan. Karena Engkau Yesus yang layak dipuji saat ini bahkan kekal selama-lamanya. Kami serahkan seluruh kesibukan dari Pak Nikolas ke dalam tangan-Mu. Berkati keluarganya, berkati Tuhan, berkati seluruh isi keluarga Pak Derik, Pak Nikolas ke dalam tangan-Mu Tuhan berkati. Terima kasih Bapak untuk hamba-hamba-Mu ini yang membuat kami Family Ministry begitu semangat. Setiap sore kami menantikan, kami mau hadir karena di sini berkat Tuhan melimpah bagi kami. Kekuatan kami saling mendoakan, kami saling menasehati. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Terima kasih Bapak buat kami semua keluarga besar di Family Ministry ini. Tuhan mengenal setiap kami. Tuhan berikan hati yang haus dan lapar bagi kami, keluarga Family Ministry. Sehingga kami bertambah-tambah di dalam kul ini setiap hari Tuhan. Rindu untuk bertemu satu dengan yang lain. Untuk saling bersaksi dan mendoakan. Terima kasih Bapak, terima kasih keluarga besar Family Ministry. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menyelesaikan kul ini dengan tubuh yang sehat. Kami kembali ke keluarga dengan tubuh yang sehat. Dan kalau yang ada masalah, Tuhan Yesus adalah jawaban bagi kami. Tuhan, kami serahkan seluruh keluarga Family Ministry pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan jangan pernah lewatkan bangsa dan negara kami. Lawat dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Indonesia ada. Karena ada anak-anak-Mu yang berdoa. Karena ada anak-anak-Mu yang menjadi tiang doa bagi Indonesia. Oleh sebab itu, biarlah damai yang daripada Tuhan Yesus ada di tengah-tengah bangsa kami. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak Presiden juga sebagai pemimpin, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, para menteri dan aparat semua Tuhan. Berikan bagi mereka semua roh takut akan Tuhan. Hati yang melayani. Sehingga mereka boleh mengayomi bangsa Indonesia. Melayani dengan hati seorang hamba. Tuhan kami serahkan pemimpin-pemimpin kami ini ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka dengan roh takut akan Tuhan. Kami serahkan juga para dokter, para perawat yang pada saat ini mungkin sibuk. Tuhan berikan mereka hikmat dalam merawat dengan kesabaran. Dan mereka boleh, oh Tuhan, berharap bahwa Tuhan Yesus yang memakai mereka menjamah para pasien, perawat, Tuhan berkati. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus juga kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu. Bahkan yang hari ini melayani, bahkan besok. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini. Agar melalui pelayanan mereka Tuhan, jiwa-jiwa diberikan makanan rohani yang benar. Yang sungguh-sungguh memberikan kami hidup mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan yang maha benar. Terima kasih Bapak. Kami percaya ibadah esok hari akan berjalan dengan lancar dan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah setiap ibadah dari anak-anak-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sempurnakanlah doa syafaat pada sore hari ini Bapa. Karena kami menaikkan doa ucapan syukur kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu,
semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati tangan apa yang kami kerjakan, Bapak, Ibu, anak, mantu, semuanya diberkati oleh Tuhan dan berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus juga memberkati pelayanan kami, Tuhan, menjadi rupa yang harum, Bapak, Ibu, anak, mantu, semua. Apa yang kita lakukan semuanya menyenangkan hati Tuhan, dan perkenanan Tuhan itu selalu ada buat setiap kami, Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk ibadah besok, nggak ditampilkan itu, Pak Derison? Kita doakan dan kita hadiri ibadah besok yang dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Daniel Lehunupna dari Gesindo Bojong dengan tema kunci sederhana pelayanan yang berdampak dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Room sudah dibuka jam 16 waktu Indonesia Barat dan ibadah dimulai jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita doakan dan kita hadiri ibadah ini dan kita mendapatkan berkat daripada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Pak Johannes. Silakan Pak Johannes. Pak Yohanes. Ya, terima kasih Pak Derison. Terima kasih Pak Pendeta Dodi yang telah menyampaikan firman Tuhan pada sore menjelang malam ini. Nah, untuk sore menjelang malam ini biasa ada bincang-bincang, kalau ada tanggapan atau pertanyaan buat Bapak Ibu, ya kami persilahkan. Yang pertama Ibu Helen, ya Ibu Helen tadi yang dari Malaysia, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan Ibu Helen. Shalom, saya tidak ada pertanyaan, saya hanya mendengar apa yang kita semua, kita pastor-pastor semua. Saya sangat berharap hadir hanya untuk belajar bersama, tidak pertanyaan dari saya. Oke. Lanjut Pak Yohanes. Ya, terima kasih Bu Helen. Ya, selanjutnya Pak Yohanes. Ibu Lydia. Ya, Ibu Lydia. Silakan. Ya, mau keluar. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan baik ya, menolong. Kalau Pak Dodi sebagai hamba Tuhan gitu ya, maunya tuh keluarga baik gitu ya. Yang keinginan kita kan gitu ya Pak. Tapi kenyataannya itu berbeda ya. Seperti apa firman Tuhan katakan, jalanku bukan jalanmu ya. Kayaknya jalan kita pengennya baik semuanya. Tapi ya berbeda gitu dengan jalan yang udah dijalani. Memang itulah satu kesaksian. Setelah kita menerima apa yang nggak enak itu, ya jadi menjadi kesaksian juga gitu ya. Memang hidup kita kebanyakan begitu ya. Memang rasanya kita pengen serba baik gitu, tapi ternyata enggak gitu ya. Tapi itulah di situ perjuangan kita gitu ya.
seperti saya juga gitu, nerima teman, melayani di sini sama-sama sama saya pengennya baik, cuma 5 bulan aja nggak bisa bertahan sama saya gitu ya. Cuma 2 bulan udah pergi, udah pindahnya ke sebelah gitu ya, gereja yang pakai tempat saya. Nah itulah ya saya maunya bertahanlah 5 bulan, seandainya saya salah, ya bisa lah dimaklumkan gitu kan, bisa menerima gitu. Tapi ternyatanya berbeda gitu. Apa yang saya mau kayaknya lain gitu ya. Jadi saya di situ juga bersyukur lah. Memang Tuhan itu baik gitu ya. Apapun yang kita hadapi ya Tuhan nggak pernah tinggalkan buat kita gitu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak Dodi firman-Nya, kita menjaga perkataan kita ya. Memang kita kalau ada kesalahan ya udah kita jaga gitu ya, jangan sampai artinya terulang kembali gitu. Yang sudah terulang memang susah gitu untuk diperbaiki, kan sudah terjadi gitu ya. Tapi disitulah kita mesti lebih hati-hati lagi gitu menghadapinya. Apapun yang kita hadapi saat-saat ini memang kita harus hati-hati gitu ya, tidak boleh artinya sembarangan gitu. Yang kita nggak senang juga kita nggak boleh mengeluarkan gitu perkataan yang nggak baik gitu. Pokoknya udah kita terima aja gitu. Mungkin begitu Pak Dodi, mungkin ada tambahan lagi yang akan diberikan gitu supaya kita hari ke depannya lebih baik lagi gitu ya, untuk mengerjakan sesuatu hal gitu ya terutama ya untuk kemuliaan nama Tuhan ya, kita jaga gitu sebagai kita sebagai hamba Tuhan gitu, supaya lebih baik lagi di dalam hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita dan sebagainya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Pak Dodi. Pak Yohanes itu, terima kasih Pak Yohanes. Ya, terima kasih Ibu Lydia. Itu Saudari Vivi ya mau komentar ya, silakan. Sudah tanya ya. Harap. Shalom buat semuanya. Thank you so much Pak Yohanes. Thank you so much Bapak K. Saya panggilnya Bapak K karena dia adalah pengganti Bapak saya. Sebelumnya saya kenal dulu, nama saya Vivi, saya asli Medan, saya Cina Batak maksudnya. Cina Batak. Jadi saya panggil, saya tinggal di Sidoarjo. Saya nggak menyalahkan sebenarnya kalau anak-anak pendeta itu pada rada-rada bandel dan nakal ya. Kenapa? Karena tuntutan orang tua mereka itu sangat tinggi agar anaknya bisa menjadi contoh yang baik di lingkungan mereka. Saya minta maaf, saya tidak mau buka aib siapapun, tetapi saya mau buka aib saya sendiri gitu ya. Jadi pembelajaran buat kita semua sebagai orang tua agar kita jangan terlalu banyak menuntut sama anak gitu ya. Saya itu di keluarga saya itu hamba Tuhan semua. Bahkan mama saya pendoa dan Pak Dodi tahu banget gitu ya. Tetapi saya tidak merasakan hadirat Tuhan di dalam rumah saya gitu. Saya itu bandel yang minta ampun, nakal yang minta ampun gitu ya. Ditambah lagi saya memang punya suami anak pendeta di salah satu Jawa Timur ini. Dia juga menceritakan begitu luar biasanya dia masa lalu dia. Dia membobol bank ATM, bayangkan segitu dahsyatnya. Terus sama-sama saya juga dia menyukai yang namanya racing ya, istilahnya balapan liar. Kita sama-sama pecinta itu. Nah, terus dari gitu dia itu pernah dipenjara gara-gara membobol bank gitu ya. Tetapi itulah yang saya dapat, ternyata kita itu pingin jadi anak-anak yang dibanggakan orang tua. Cuman kadang-kadang tekanan yang orang tua lakukan ke kita itu tidak sesuai dengan harapan kita. Seharusnya sebagai orang tua kita harus merangkul, bukan mendikte. Gitu loh. Pembelajaran, dan saya juga belajar banget dengan anak-anak saya. Saya belajar untuk jadi komunikasi, berusaha untuk menjadi ibu, menjadi sekaligus teman gitu lah. Dan saya nggak bisa salahkan sekali lagi kenapa banyak juga anak-anak hamba Tuhan yang rumah tangganya juga retak, hancur gitu. Karena mereka mengalami akar pahit sebelum pemberesan masuk ke dalam mahligai rumah tangga gitu. Sekali lagi saya salut dengan perjalanan hidup Bapak K yang luar biasa, dan saya banyak pengalaman juga. Puji Tuhan, Tuhan tangkap tuh banyak sekali Tuhan kasih saya kesempatan luar biasa dalam hidup saya untuk benar-benar dia mau jadikan saya benar-benar Tuhan mau pakai. Cuman saya orangnya ngeyel. Karena buat saya, maaf sekali lagi, saya juga pernah bilang sama Bapak K, saya benci pendeta. Saya benci munafik dengan kehidupan mereka yang sorohani di atas mimbar, tapi di dalam rumah tangga mereka jadi laki-laki yang egois, yang tidak bisa mengerti keadaan istrinya dan anak-anaknya gitu ya. Dan saya muak, walaupun Tuhan bilang, kamu mau tak pakai gitu.
Aku tetap ngotot, sudah berapa kali, dan Bapak Ke tahu itu penglihatan yang Tuhan kasih, karunia yang Tuhan kasih sama saya luar biasa. Secara pribadi saya bilang luar biasa dibanding beberapa hamba Tuhan. Saya pernah menunjuk seorang hamba Tuhan bilang sama saya, kalau karunia kamu nggak diarahkan dengan baik, Vivi, kamu bisa nyesetin banyak orang. Saya cuma bilang begini, daripada kamu di atas mimbar Bapak, saya di bawah mimbar, tapi saya banyak nobatin orang daripada Bapak. Saya pernah nuntut orang begitu, bayangkan saking saya tidak sukanya sama hamba Tuhan yang selalu memakai Alkitab atau selalu memakai firman Tuhan untuk menjudge setiap pribadi orang gitu ya. Akhirnya saya belajar banyak setelah saya Tuhan tegur salah satu begini, jangan mengutik hamba yang kurapi gitu loh. Padahal aku tahu pendeta ini luar biasa bejatnya ya, tapi pernah tak kutik, dalam arti tak ngomong kasar gitu ya. Tetapi saya dapat imbasnya gitu ya. Setelah itu saya belajar untuk tidak mengutak-ngatik kehidupan dia karena saya pikir udah bukan urusan saya. Akhirnya saya banyak belajar gitu ya. Nah, puji Tuhannya saya orang Medan, tahulah Pak Derikson pasti tahu kita orang Medan kalau ngomong asal saja ya. Bukan asal sih, tepatnya apa yang dalam hati kita keluarkan aja daripada kita ngudumel di belakang kayak maaf orang Jawa monggo tapi di belakang ngomongin. Nah, intinya kayak gitu. Lebih bagus ngomong kayak kita pahit-pahit selesai gitu loh. Dan saya orangnya puji Tuhan, Tuhan tuh nyuruh tuh saya tamat SMA, Tuhan ngasih saya satu ayat yang luar biasa. Kuliah deh tepatnya. Hendaklah amarahmu tidak sampai matahari terbenam. Di situ saya belajar untuk selalu mengontrol emosi saya apapun terjadi. Dan dalam rumah tangga pun saya berusaha untuk di awal pernikahan memang Batak sama Cina Jawa itu kontras banget gitu ya. Berantem terus gitu. Tetapi saya belajar untuk kontrol mood, untuk tidak pertama saya memang agak ngelawan, tapi lama-lama saya pikir nggak benar. Akhirnya saya belajar untuk sudah, saya lebih bagus saya diam gitu. Sampai suami saya bertanya sama saya, kenapa kamu sekarang banyak, udah berapa tahun, hampir 8 tahunan lah saya lebih banyak diam. Saya cuma bilang gini, kalau kamu nyakitin saya mah gampang, tinggal duduk manis di atas tempat tidur. Tuhan yang berperkara ganti kamu. Sejak itu dia nggak berani lagi kasarin saya atau apa gitu ya. Memang sederhana memang. Terus akhirnya Tuhan pulihkan semuanya, semua itu sekali lagi kalau ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Kadang-kadang kita merasa kita baik sama orang, belum tentu juga orang menanggapi hal yang baik dalam hidup kita. Gitulah. Tapi tetaplah berbuat baik. Saya sih berkata begitu karena sudah ada buktinya. Saya punya teman suaminya selingkuh sampai 3 bulanan tidak pulang-pulang. Saya cuma bilang sama dia gini, karena Tuhan kasih rema sama saya. Jika suatu hari suamimu selingkuh, jangan bertanya, tapi berdoalah, gitu ya. Memang sih sulit ya, gitu. Memang sulit. Tapi berdoalah gitu loh. Akhirnya saya bilang sama teman saya ini, coba kamu berdoa. Nanti kalau dia pulang, jangan kamu tanya. Temenan, saya nggak bohong. Dia lakukan itu walaupun dia menangis. Suaminya pulang. Tuhan pulihkan apa yang tidak pernah kita bayangkan, apa yang tidak pernah pikirkan. Tuhan pulihkan loh. Dia Tuhan kasih perusahaan gitu. Saya tuh belajar situ. Belajar dari istilah gini. Kita jangan sampai jatuh rasa sakit dulu, padahal kita tahu orang tuh jatuh sakit gitu loh. Lebih bagus kita belajar dari pengalaman orang lain ya. Kalau jatuh sakit, oh ternyata jatuh itu sakit ya. Nggak usah gitu loh. Nggak usah kita harus jatuhkan diri kita, baru kita bisa ngerasa sakit gitu loh. Jadi saya belajar banyak banget. Ya puji Tuhan, sampai detik ini Tuhan buka semuanya, saya belajar untuk menjadi pribadi yang berusaha banget untuk jadi istri yang baik, buat anak yang baik gitu loh, buat seorang anak ataupun sebagai ibu yang baik. Sekali lagi saya juga belajar banyak sama Bapak Ke yang selalu mendam masalah itu pribadi sendiri gitu. Saya sampai greget ada Bapak Ke cerita gitu ya. Cuman dia nggak apa-apa anakku. Semuanya baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Tapi ya sekali lagi saya juga senang Bapak Ke terus dipakai sama Tuhan, terus jadi berkat buat banyak orang karena apapun yang kamu lakukan Bapak Ke tidak pernah sia-sia kata Tuhan ya. Semuanya Tuhan ada reward-nya yang Tuhan kasih. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ke, saya bisa hadir di sini. I will support you sampai kapanpun Bapak Ke. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bye-bye. Ya,